Shalom, selamat pagi kami sampaikan kepada saudara kekasih pemirsa pendengar channel YouTube ini. Semoga hari ini saudara bahagia, sehat dan sukacita. Terlebih, saudara sekalian selalu di dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, kebenaran firman Tuhan yang menghantarkan kita dalam menjalani hari ini tertulis di dalam 1 Timotius 2 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, saya bacakan untuk saudara. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk mengucap syukur dan berdoa. Saudara, kita diajarkan berdoa bukan untuk diri sendiri, melainkan kita juga harus berdoa untuk orang lain. Saudara yang kekasih, pernahkah saudara merasakan sukacita ketika orang berkata kepada saudara, "Aku mendoakanmu"? Ketika orang lain mengatakan, "Aku membawa keluargamu di dalam doaku"? Pernahkah saudara merasakan sukacita ketika ada orang yang mengatakan kepada saudara, "Aku mendoakanmu tadi pagi"? Saudara, kita merasakan betapa indahnya kalau kita saling hidup di dalam topangan doa satu sama lain. Saudara yang kekasih, mengapa kita harus berdoa untuk orang lain? Mengapa Abraham harus mendoakan Abimelek dan istrinya? Mengapa Musa mendoakan umat Israel? Mengapa Yesus juga mendoakan umatnya? Mengapa kita berdoa untuk orang lain? Saudaraku, paling tidak ada dua alasan kita berdoa mendoakan orang lain. Alasan yang pertama adalah karena kita mengasihi mereka. Saudara, adalah hal yang wajar untuk mendoakan orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita. Karena memang kita mengasihi mereka. Persoalannya, bagaimana dengan musuh kita? Apakah karena kita tidak mengasihi mereka, maka kita tidak perlu mendoakan musuh-musuh kita? Saudaraku yang kekasih, Yesus Kristus Tuhan kita memerintahkan umatnya untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka. Dengan demikian, kasih bukan saja diberikan kepada orang yang terdekat. Kasih bukan saja diberikan kepada orang yang kita kenal. Tetapi kasih itu juga harus kita berikan kepada musuh kita sekalipun. Jadi saudara, ketika kita mengasihi kepada sesama, itu merupakan sebuah salah satu hal yang mendasari hidup kita untuk mendoakan mereka. Ketika kita sudah mengasihi orang lain, maka disitulah kita mampu mendoakan mereka. Saudara, Yesus Kristus mengatakan, "Kasihi jugalah musuhmu, kasihi jugalah bahkan orang yang menganiaya kamu." Sehingga ketika saudara sudah mengasihi mereka, maka di sana juga saudara akan mampu mendoakan mereka. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saudara, mengapa kita berdoa untuk orang lain? Alasan yang kedua adalah yang mendasari kita mendoakan orang lain karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita kasih kepada Tuhan. Melalui doa kita meyakini kemahakuasaan Tuhan di dalam dunia ini, dan bahwa hanya Dialah yang akan memberikan yang terbaik bagi umatnya. Dengan mendoakan orang lain, berarti kita juga mempercayai kuasa dan kekuatan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara, berdasarkan penjelasan yang saya utarakan tadi, maka kita mengatakan mendoakan orang lain merupakan salah satu wujud kasih kita kepada sesama dan juga wujud kasih kita kepada Tuhan. Doa merupakan hal utama dan yang terindah yang dapat kita berikan kepada orang lain. Kita melihat bagaimana Alkitab juga melukiskan bahwa doa adalah hal yang selalu dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Ia melayani di dunia ini. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mendoakan seluruh umatnya, demikian juga saudara, firman hari ini
mau mengajak kita untuk mendoakan orang lain. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah mendoakan saudara, maka kini kita baiklah untuk mendoakan sesama kita. Baiklah kita hidup di dalam topangan doa satu sama lain, sebagaimana Tuhan yang sudah berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hiduplah dalam doa dan doakan seluruh orang-orang di sekitar kita. Doakan seluruh pemerintah kita, doakan bahkan gereja kita, sehingga Tuhan selalu memberkati kita. Berjalanlah pagi ini, berjalanlah hari ini, jalanilah aktivitasmu, dan jangan lupa untuk berdoa, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Semoga Tuhan diberkati Tuhan dalam menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.